Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang. Bersama saya Rido Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Api membakar lahan perkebunan tebu. Warga panik takut rumah mereka ikut terbakar. Jatuh di tempat pameran kasur, seorang remaja selamat usai terjatuh dari lantai 3 mal di Solo. Musim kemarau melanda, sejumlah wilayah di Jawa Tengah alami krisis air bersih. Lahan perkebunan tebu yang letaknya dekat dengan permukiman warga di Brebes terbakar. Diduga kebakaran disebabkan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab membakar sampah di sekitar perkebunan. Lahan tebu di Desa Janegara, Kecamatan Jatibarang, Brebes terbakar Sabtu malam. Kebakaran ini membuat warga panik karena titik api begitu dekat permukiman warga, hanya berjarak 150 meter. Warga membantu memadamkan api dengan alat seadanya karena khawatir api merembet ke rumah mereka. Menurut warga, kebakaran lahan tebu disebabkan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab membakar sampah di sekitar area perkebunan. Api dari sono dulu. Dari selatan? Iya. Banyak rumah warga mas yang rawan? Banyak. Dari sono kan ada rumah juga. Kira-kira total berapa sekitar komplek ini mas? 30-an lah. 30-an? Iya. Warga khawatir nggak mas? Ya khawatir lah, orang pinggir semua sih. Pinggir rumah semua. Pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit mobil ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Luas lahan tebu ini sekitar 4 hektar, namun yang terbakar hanya 2 hektar. Lahan tersebut adalah milik Bengkok, Desa Janegara, seluas 4 hektar. Namun dalam kebakaran ini 2 hektar mengalami kebakaran tanaman tebu. Masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran ataupun pembakaran sampah di sekitar areal perkebunan tebu yang selama ini tanaman tebu sudah memasuki masa panen. Polisi menghimbau kepada warga yang tinggal di sekitar area perkebunan agar tidak membakar sampah sembarangan, terlebih saat musim kemarau seperti sekarang ini. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Empat mobil jenis minibus terlibat kecelakaan beruntun di Klaten. Akibat kecelakaan tersebut, keempat mobil itu mengalami ringsek. Kecelakaan beruntun 4 kendaraan ini terjadi di Jalan Merbabuk, Klaten 8 Agustus lalu. Kecelakaan karambol ini mengakibatkan seluruh mobil jenis minibus ringsek. Awalnya mobil berwarna hitam melaju dari arah Yogyakarta menuju Solo. Namun diduga pengemudi kurang konsentrasi sehingga hilang kendali lalu oleng ke kiri dan menabrak 3 mobil lain yang sedang parkir. Meski begitu tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Minibus warna hitam hilang laju kendali, kemudian oleng ke kiri dan menabrak 3 KBM minibus yang sedang terparkir di kantong parkir tersebut. Ringsek pak atau gimana pak? Untuk KBM minibus yang penyebab kejadian kecelakaan mengalami ringsek bagian depan. Untuk KBM 3 lainnya ringsek di bagian belakang maupun depan. Korban nggak ada atau gimana? Untuk korban jiwa sementara tidak ada, untuk kerugian material kurang lebih 15-20 juta. Kecelakaan membuat lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. Seluruh kendaraan dibawa ke kantor unit Gakumdu Satlantas Polres Klaten untuk penyelidikan lebih lanjut. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Seorang sopir truk muatan tebu terekam ugal-ugalan di jalan raya daerah Sragen. Sang sopir melakukan zigzag padahal muatan truknya berlebihan. Selain itu, sopir juga tak punya surat izin mengemudi. Ingat, aksi ugal-ugalan ini tidak untuk ditiru. Seorang supir truk berjalan zigzag di jalan raya. Perbuatan yang membahayakan pengendara lain ini terjadi pada 7 Agustus lalu di Jalan Sukodono, Mondokan, Sragen. Belum lagi truk bermuatan tebu ini ternyata melebihi kapasitas alias odol, overdimension overloading. Polisi akhirnya mengidentifikasi sopir truk dan menangkapnya.
Terungkap ternyata supir truk muatan tebu ini tak memiliki surat izin mengemudi. Ia pun akhirnya ditilang. Berupa kendaraan angkut barang yang dikemudikan secara ugal-ugalan atau tidak pada fungsi beroperasionalnya kendaraan ini. Sehingga kami dari jajaran Satlantas begitu mengetahui postingan tersebut, kemudian ramai di-tweet oleh beberapa masyarakat atau netizen, sehingga kami melaksanakan respon cepat. Sang sopir disanksi pasal 238 dan pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2009 karena aksi yang membahayakan pengemudi lain dan pelanggaran tak memiliki SIM. Meminta maaf untuk pengguna jalan yang merasa dirugikan dan membuat gaduh pengguna jalan lain. Saya selaku pengemudi meminta maaf sebesar-besarnya untuk pengguna jalan lain yang merasa dirugikan. Meski tak ada korban jiwa, tindakan sopir truk muatan tebu ini tak bisa ditolerir karena berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Seorang remaja terjatuh dari lantai 3 di salah satu mal di Solo. Korban selamat dari peristiwa itu karena jatuh tepat di salah satu kasur yang dipamerkan di lantai dasar. Masih hidup ya? Seorang remaja tertelungkup di lantai dasar sebuah mal di Solo. Ia terjatuh dengan posisi setengah badan di kasur sementara sebagian lagi di lantai. Remaja 17 tahun ini ditolong warga dan petugas yang ada sekitar pameran kasur. Ternyata korban terjatuh dari lantai 3 area food court. Ia terjatuh tepat di area pameran kasur. Nggak tahu masalah jatuh paling dari ya. Tahu-tahu jatuh gitu ya? Oh, ya. Kan nggak mungkin. Sempat kaget juga tadi. Ya, kalau semua orang sih kaget, tahu kok tahu jatuh ternyata orangnya jatuh. Meski tidak langsung terbentur di lantai dan masih bisa diajak berkomunikasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit. Itu jatuh dari lantai food court ke arah atrium dan kebetulan di atrium itu lagi ada pameran wedding dan korban memang tidak sekarang sedang ada di perawatan di rumah sakit, salah satu rumah sakit di kota Solo. Dan waktu kejadian itu anak tersebut pun di dalam kondisi sadar. Adanya pameran kasur di lantai dasar menjadi penyelamat aksi remaja 17 tahun ini. Orang tua diminta untuk mengawasi anak-anaknya saat berada di pusat perbelanjaan. Pihak mal juga meningkatkan pengawasan di masing-masing lantai. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.